Selamat pagi. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai menganalisis karakteristik alat ukur kapasitansi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gaul Kamulan dan teman Saya Udur Jahan. Saya Pagi Soiwan Maung. Jadi langsung saja kami akan menjelaskan materinya. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Kemajuan ilmu pengetahuan sedikit banyak telah mempengaruhi kehidupan, bahkan perilaku manusia dalam taraf tertentu. Teknologi elektronika pun berkembang seiring dengan tuntutan berbagai kebutuhan, khususnya dalam bidang pengukuran dan instrumentasi elektronika. Banyak hal mengenai pengembangannya sangat ditentukan oleh pengukuran besaran-besaran elektronik yang terkait. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur elektronika yang memiliki kemampuan pengukuran besaran sesuai kebutuhan. Pada saat sekarang, terdapat banyak alat ukur, terutama alat ukur komponen. Dalam proyek elektronika, komponen yang mutlak harus diketahui nilai adalah komponen dasar seperti resistor, kapasitor, induktor. Ada alat ukur untuk suatu instrumen. Terdapat beberapa kemampuan pengukuran seperti voltmeter, ohmmeter, kapasitansimeter yang dijadikan satu instrumen yang disebut multimeter. Alat ini di samping harganya relatif mahal, juga dalam hal-hal tertentu dalam pemakaiannya mempunyai kekurangan dalam hal faktor ketelitian dan range pengukuran. Perumusan masalah. Masalah yang coba diselesaikan melalui karya ilmiah ini adalah membuat suatu sistem alat ukur kapasitansi dengan menampilkan display LCD. Tujuan penelitian dan pembuatan alat ukur kapasitansi ini adalah 1. Membuat rangkaian kapasitans meter untuk mengetahui suatu nilai kapasitor. Dapat merancang dan mengkonstruksikan sebuah alat ukur elektronik untuk mengukur besar kapasitansi suatu kapasitor, di mana hasil pengukuran ditunjukkan oleh penampil display LCD setelah mengalami pengolahan sinyal terintegrasi oleh microcontroller. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains, kemudian dapat pula sebagai langkah awal mencoba merambah ke penelitian nilai kapasitansi sampai taraf rendah dan presisi lebih tinggi. Manfaat. Penelitian yang dilakukan bermanfaat untuk 1. Sebagai alat pembantu untuk mengetahui nilai kapasitansi dari suatu kapasitor. 2. Dapat membantu dan bermanfaat bagi penelitian di laboratorium maupun untuk teknisi pada berbagai proyek elektronika, khususnya dalam penentuan nilai kapasitansi. 2. Pembahasan. Pertama, metode pengukuran kapasitansi. Secara umum, teori untuk menganalisis kapasitansi bermula dengan rumus sebagai berikut, yaitu C sama dengan I per dV per dt. Dikatakan kapasitansi sama dengan arus bagi tegangan per detik. Artinya, bila salah satu sisi kapasitor dibumikan atau di ground dan sebuah arus konstan dialirkan pada sisi yang lain, tegangannya akan naik pada suatu laju konstan. Mengukur laju meningkatnya tegangan merupakan metode yang biasa dalam menentukan kapasitansi. Namun hal itu tidak dapat bekerja dengan baik untuk kapasitor bernilai kecil karena sulitnya penentuan waktu antara dua tegangan acuan dalam waktu yang singkat. Bagaimanapun, prosedur tersebut cukup presisi pada kecepatan rendah. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur kapasitor acuan, sebagaimana akan ditunjukkan nanti. 2. OP AMP sebagai pembanding dengan jendela. Rangkaian OP AMP sebagai pembanding dengan jendela digambarkan pada gambar berikut. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Reference law atau PRL adalah sebagai berikut dengan gambar
di sebelah kanan. 3. Pembangkit gelombang segitiga. OP-AMP dapat juga digunakan sebagai pembangkit gelombang segitiga dari bentuk gelombang kotak sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah. Bisa dilihat. Yang keempat, microcontroller AFR Atmage 8535. AFR termasuk ke dalam jenis microcontroller RISC. Microcontroller AFR Atmage 8535. AFR termasuk ke dalam jenis microcontroller RISC 8 bit. Berbeda dengan microcontroller keluarga MSC 51 yang berteknologi CISC. Pada microcontroller dengan teknologi RISC, semua instruksi dikemas dalam kode 16 bit atau 16 bit words, dan sebagian besar instruksi dieksekusi dengan satu clock. Sedangkan pada teknologi CISC, seperti yang diterapkan pada microcontroller MCS 51, untuk menjalankan sebuah instruksi dibutuhkan waktu sebanyak 12 siklus clock. Penampilan LCD 16x2M1632. Ada dua cara untuk berkomunikasi dengan LCD, yaitu 8 bit dan 4 bit jalur data. Selain 8 atau 4 jalur yang terhubung dengan controller, dibutuhkan 3 jalur lagi untuk kontrol, yaitu RS, RW, dan EN. Namun jika kita hanya ingin menuliskan data tanpa membaca data, hubungkan saja RW dan ke ground. Sedangkan untuk pemrograman kita dapat memilih beberapa jenis, antara lain AFR Studio, WinAFR, Basecamp AFR, CodeVision. Dengan catatan, jika kita menggunakan Basecamp AFR, port data LCD telah disesuaikan oleh compiler. Jika kita membutuhkan beberapa interan pada port tertentu pada chip, kita tidak begitu leluasa. Sementara ini, untuk keluasan dalam pemrograman, dianjurkan menggunakan AFR Studio yang tersedia secara gratis. 3. Metode dan pembuatan alat. Diagram sistem. Apa yang dilakukan kapasitans meter ialah menahan tegangan per detik konstan sewaktu mengukur arus. Arus dapat diukur pada kecepatan tinggi, lebih mudah daripada tegangan per detik. Salah satu keuntungannya ialah seluruhan rangkaiannya analog, sehingga resolusinya hanya dibatasi oleh draw atau noise. Beruntung sekali rangkaian sangat kebal terhadap draw karena 3 kapasitor yang berfungsi sebagai penyaring filter draw. Sebuah kapasitor acuan, kapasitor yang diukur, dan sebuah kapasitor pendeteksi puncak peak detector. Implementasi alat. Tegangan per detik yang konstan diproduksi oleh sebuah pembangkit gelombang segitiga yang presisi. Penerapan pembangkit gelombang segitiga pada salah satu sisi kapasitor yang diukur menghasilkan sebuah arus konstan pada sisi yang lain. Arusnya dideteksi menggunakan sebuah pengubah arus ke tegangan yang memiliki sebuah gelombang kontak pada keluarannya, sebuah pendeteksi puncak pengukur amplitudo gelombang kotak. Hasilnya, tegangan diletakkan pada sebuah penampil digital melalui sebuah ADC, yaitu sebuah voltmeter pada sebuah chip.
Sebuah voltmeter digital dapat digunakan untuk pembacaannya, namun dapat pula ditampilkan menggunakan LCD. 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa telah berhasil dibuat pengukur kapasitansi yang merupakan alat ukur kapasitor non-polar. Hasil yang cukup baik hanya pada jangkauan 400 mikrofarad dari keseluruhan jangkauan 3 dekade. Secara praktis, implementatif, mudah dibuat menggunakan rangkaian OP-AMP yang umum. Rangkaian dapat implementasikan pada protoboard dalam waktu singkat atau hitungan menit. Memecahkan solusi kecepatan bagi kapasitor berharga kecil. Prinsip kerja alat ukur kapasitansi ini menggunakan isolator sebagai penghasil frekuensi. Dari analisis data diperoleh bahwa linearitas alat cukup bagi pada batas ukur kapasitansi yang telah ditentukan. Saran pengembangan. Alat ukur kapasitans meter yang telah terrealisasi masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis memberikan saran agar kemudian hari dapat dikembangkan. 1. Pengkalibrasian perlu dilakukan secara tepat dan teliti sehingga kepresisian alat ukur ini dihandalkan dengan melihat kembali penggunaan komponen-komponen dengan toleransi kepresisian yang cukup tinggi. 2. Pembuatan alat ukur ini diharapkan jauh lebih sempurna dan dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk penyempurnaan dalam hal keringkasan pengukuran, yaitu dikembangkan dengan autoselektor pada programnya. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.